Dari sekian banyak cerita rivalry di WWE era modern, feud Daniel Bryan versus Authority menuju WrestleMania 30 tentunya jadi salah satu list storyline terbaik yang pernah ada. Walau sejak awal Daniel Bryan bukan jadi pilihan, tetapi dengan kekuatan fans saat itu dan yes movement-nya membuat WWE mengabulkan keinginan fans untuk melibatkan Daniel Bryan ke cerita utama menuju WrestleMania. Kisah Daniel Bryan menuju WrestleMania 30 dan menjadi undisputed champion punya magnet tersendiri bagi para fans. Suatu hal yang sangat bersejarah, di mana suara fans bisa mengubah rencana WWE sejak awal. Di Gulat Story kali ini, kita akan bahas cerita tentang perseteruan Daniel Bryan dengan The Authority, Triple H, Stephanie, Batista, dan Randy Orton. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sejak awal, feud ini sama sekali tidak direncanakan bahkan dipertimbangkan untuk dilakukan. Seperti yang kita ketahui, sejak awal tahun menuju Royal Rumble di Januari pun, yang akan melawan Triple H adalah CM Punk. Hal itu terlihat saat di Royal Rumble match CM Punk diganggu Authority dan tereliminasi. Tetapi seperti yang kita tahu, CM Punk memutuskan off dan keluar dari WWE karena sudah muak dengan booking yang dia dapatkan. Alhasil, Triple H ditinggalkan tanpa lawan menuju WrestleMania. Sedangkan schedule untuk Daniel Bryan di WrestleMania 30 diungkapkan bahwa dia akan melawan Sheamus, tetapi rencana itu batal. Di masa-masa akhir 2013 dan awal 2014 tersebut, popularitas Daniel Bryan tengah naik-naiknya. Terlebih lagi sorakan yes, yes, yes atau yes movement juga tengah digandrungi banyak orang, bahkan sampai di acara selain WWE. Sampai pada suatu titik di mana WWE ingin membendung yes movement dengan membuat Daniel Bryan sebagai heel di akhir 2013. Tetapi usaha itu tetap saja tidak bisa menahan fans untuk terus menyuarakan pendapat mereka. Terlebih lagi di sosial media saat itu. Di masa menuju WrestleMania 30 ini, WWE juga tengah ditempa problem CM Punk yang keluar, yang mana banyak fans menanyakan keberadaan CM Punk pada saat itu. Fans semakin kesal dengan keputusan WWE yang seolah ingin menghilangkan yes movement. Sampai akhirnya WWE memutuskan untuk mengakhiri storyline Daniel Bryan yang bergabung dengan Wyatt Family. Dengan masa singkat tersebut, Bryan akhirnya kembali menjadi babyface dan dengan bebas memberikan fansnya untuk bersorak yes, yes, yes. Saat itu di episode Raw Januari untuk menuju match di Royal Rumble 2014. Untuk mengangkat feud Bryan dan Authority sendiri, WWE menghubungkannya dengan storyline saat SummerSlam 2013. Di mana saat itu Bryan sebagai bintang yang baru naik daun mengalahkan Cena secara bersih tanpa kecurangan dan gangguan apapun. Tetapi dicurangi Authority di mana Triple H yang bertindak sebagai wasit saat itu langsung pedigree Bryan dan membuat Orton cash in Money in the Bank-nya dan merebut gelar WWE Champion yang sesaat dipegang Bryan. Ceritanya berlanjut untuk match pay-per-view berikutnya, Night of Champions, di mana Bryan berhasil menang tapi kembali dicurangi oleh hitung cepat wasit. Dan ini membuat Daniel Bryan dicabut gelarnya. Di pay-per-view Hell in a Cell, Bryan match dengan Orton untuk WWE Champion tanpa pemegang. Dengan penuh drama, Orton akhirnya berhasil mendapatkan kembali gelar WWE Champion, meninggalkan Bryan yang menyimpan dendam. Ini membuat Orton tetap memegang champion WWE dan kemudian menang dalam match penggabungan champion di TLC untuk siap di main event WrestleMania 30. Seharusnya titik ini bisa mengarah ke Bryan untuk terlibat dalam match Royal Rumble saat itu,
Dan dengan bumbu balas dendam, tentunya akan jadi storyline yang ideal untuk Bryan. Tetapi, dia malah diberikan match bawahan dan kalah dari Bray Wyatt di feud mereka. Di Royal Rumble match sendiri, Batista kembali setelah beberapa tahun dan langsung memenangkan Royal Rumble. Ini membuat marah banyak fans yang menonton. Karena ini berarti ada seorang pegulat yang tiba-tiba return dan langsung main event WrestleMania. Padahal banyak talent yang punya potensi untuk spot itu. Salah satunya ia Daniel Bryan. WWE seolah-olah tidak menghiraukan popularitas Bryan yang lagi panas-panasnya. Karena WWE ingin tetap sesuai rencana dan mungkin menganggap Bryan tidak cukup baik untuk jadi main eventer atau pegulat di partai utama. Karena tuntutan para fans, akhirnya Bryan dilibatkan dalam title picture dengan masuknya dia ke dalam match Elimination Chamber. Tetapi Kane mengganggu Bryan dan melanjut ke match mereka di Raw dan dimenangkan Daniel Bryan. Sebelumnya di malam yang sama, Bryan bertemu dengan Authority dan memberikan ide untuk match melawan Triple H di WrestleMania. Triple H menolaknya dengan bilang kalau dia hanya akan melawan pegulat kelas A saja di pertunjukan sekelas WrestleMania, yang mana Authority masih menganggap kalau Bryan adalah pegulat kelas B+. Setelah menang lawan Kane, Bryan pun menuntut match yang semua orang ingin saksikan, Triple H versus Bryan di WrestleMania 30. Selama beberapa minggu, Triple H terus menolak hal tersebut, menganggap kalau Yes Movement hanya sebuah hal kecil saja. Momen titik balik untuk Daniel Bryan terjadi saat di episode Raw di 10 Maret 2014. Episode ini dikenal dengan segmennya Occupy Raw, di mana Daniel Bryan mengajak semua fansnya. Ya sebenarnya ini semua kru dan keluarga kru WWE ya, tapi ya ceritanya fans lah ya, yang berkumpul di dalam dan sekitaran ring. Menurutnya ini cara yang tepat agar Triple H mendengarkan apa mau Bryan dan fansnya. Daniel Bryan dan fansnya tidak akan pergi dari ring sampai keinginan mereka terpenuhi, yaitu memberikan Bryan sebuah match di WrestleMania melawan Triple H. Hal ini membuat Triple H dan Stephanie marah besar, karena mereka tidak bisa melanjutkan acara Raw kalau banyak orang di sekitar ring. Mereka pun memanggil keamanan, tetapi keamanan tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya Triple H terpaksa mengabulkan permintaan tersebut untuk match melawan Daniel Bryan di WrestleMania. Bryan dapat yang dia inginkan, tapi bukan cuma itu aja. Bryan mau jika dia menang melawan Triple H, dia otomatis masuk ke match main event di WrestleMania yang mana sudah dischedulkan Batista akan melawan Randy Orton untuk WWE World Heavyweight Championship match. Dan otomatis menjadi triple threat match. Begitu juga dengan Triple H, jika dia yang menang, dia yang akan masuk ke match main event tersebut. Triple H pun semakin marah, tapi sekali lagi terpaksa menerima permintaan tersebut agar semuanya segera selesai. Lanjut di episode Raw 17 Maret 2014. Bryan diborgol dan dipukuli habis-habisan oleh Triple H yang terlihat sangat kesal karena apa yang sudah Bryan lakukan saat segmen Occupy Raw tempo hari. Segmen ini menekankan betapa jahatnya Triple H, membuat dia menjadi heel yang sempurna untuk feud ini. Setelah itu, di episode-episode Raw berikutnya, Bryan tidak bisa hadir karena cedera akibat pemukulan habis-habisan yang dilakukan Triple H tempo hari. Bahkan di episode Raw tanggal 31 Maret, Raw terakhir sebelum WrestleMania, Stephanie pun bilang kalau Bryan juga nggak akan muncul di WrestleMania dan akan mengecewakan banyak fansnya. Tetapi di partai utama malam itu, pertandingan Orton versus Batista, no disqualification match, Bryan kembali dan mengganggu match tersebut. Langsung mengarah ke Triple H dan memukulinya di sekitaran luar ring. Ini membuat Orton merasa terganggu dan menghajar Bryan. Tetapi Batista memanfaatkan kesempatan dengan Spear Orton. Kemudian Bryan pindah ke Batista dan memberikan running knee-nya. Kemudian dia mengarah ke Triple H, tetapi The Game langsung kabur. Ini bisa dibilang segmen yang sangat memuaskan, di mana akhirnya Bryan bisa membalas Triple H dengan sesuka hati. Ini membuat semua fans pada malam itu bersorak, yes, 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 dan membuat kita yakin Bryan pasti akan menang di WrestleMania.
Sampailah kita pada match Daniel Bryan versus Triple H di WrestleMania 30. Ini merupakan match pertama dalam show itu. Mungkin untuk memberikan kesempatan pemenangnya beristirahat beberapa jam dan kembali bertanding di match utama di akhir acara. Entrance pertama, Triple H dengan perkenalan dari Stephanie. Triple H masuk dengan entrance yang paling spesial, menunjukkan bahwa dialah yang paling penting dari semuanya. Kemudian giliran Daniel Bryan yang sesuai dugaan keluar dengan sorakan yes puluhan ribu orang di Superdome saat itu. Daniel Bryan muncul masih dengan lengan yang dibalut. Sesaat dimulainya pertandingan, Triple H ingin salaman dulu, tapi ditendang Bryan dan langsung roll up dan hitungan 2. Setelah beberapa saat pertandingan berjalan, giliran Triple H yang mendominasi dan bermaksud untuk mencederai tangan Bryan yang sudah cedera. Bryan sempat mencoba untuk lompat flying good, tetapi digagalkan Triple H. Dan kemudian Triple H lanjut kunci crossface Bryan sampai dia bisa meraih tali ring. Setelah fase slow di match tersebut, mereka saling bertukar pukulan dan bantingan. Bryan sempat menangkis pedigree dan kemudian menendang kepala Triple H. Ini membuat penonton semakin bersorak, yes, yes, yes. Selanjutnya, Triple H entah bagaimana berhasil mengunci Bryan dengan crossface dan Bryan tangkal dengan rolling pinfall. Yes Lock sempat disematkan ke Triple H, tetapi dia berhasil kabur. Beberapa kali tendangan terbang, ada yang berhasil, ada yang gagal. Di menit-menit akhir pertandingan, pastinya adalah bagian seru dari match ini. Sampai saat di mana Triple H bersiap untuk pedigree dan Bryan berhasil lepas. Kemudian Triple H mencoba suplex, tetapi Bryan lepas lagi dan langsung berlari untuk menyerang dengan running knee. Dan langsung kunci 1, 2, 3. Bryan menang dan lanjut ke match main event Triple Threat untuk WWE Champion melawan Batista. Dan pertandingan barusan berjalan 26 menit. Di malam yang sama, WrestleMania 30, main event partai utama Triple Threat untuk gelar juara tanpa diskualifikasi. Sesaat dimulainya match, Bryan langsung menyerang Batista dan mengeluarkannya. Orton langsung menyerang Bryan terutama bagian lengannya yang cedera. Masing-masing dari mereka saling berjibaku tanpa batas. Batista sempat menghempaskan Orton ke meja komentator dan pagar barricade. Orton dan Batista saling berganti serangan. Ketika di atas ring, secara tiba-tiba Bryan dropkick keduanya dan lanjut menendangi mereka. Fase ini berlanjut dengan Orton suplex ke Bryan dan kemudian Bryan running dropkicks. Beberapa kali pin setelah serangan tetapi tidak ada yang efektif. Setelah itu, Triple H dan Stephanie masuk untuk mengganggu jalannya match dan memecah kuncian Bryan dengan menarik wasit dan memanggil Scott Armstrong, si wasit hitung cepat. Tetapi untuk kali ini dia nggak berhasil hitung cepat dan membuat Triple H kesal. Bryan menendang wasit tersebut. Triple H dan Stephanie mencoba cek kondisi wasit itu, tapi Bryan sudah siap terjun ke arah mereka. Triple H marah besar dan mengambil palu sledgehammer. Bryan merebutnya dan memukulkannya ke Triple H. Penonton pun bersorak-sorai. Beberapa saat setelah itu, Batista dan Orton bekerja sama untuk menyingkirkan Bryan. Mereka bersiap untuk spot besar ke meja komentator. Batista berikan bantingan Batista Bomb. Bryan disambut Orton dengan RKO. Luar biasa. Teriakan holy shit pun berkumandang di seluruh penjuru gedung. Batista dan Orton melanjutkan pertandingan di atas ring. Sementara Bryan sedang diperiksa oleh tim medis yang siap mengangkatnya dengan tandu. Selagi Orton dan Batista bertanding, penonton bersorak Daniel Bryan yang ditandu keluar arena. Kemudian Bryan bangun dan bersikeras untuk melanjutkan match. Dia kembali ke ring dan lanjut bertanding. Bryan berhasil yes lock ke Orton dan diselamatkan Batista. Kemudian yes lock lanjut ke Batista dan diselamatkan Orton. Dengan rangkaian serangan dan gerakan dari masing-masing pegulat, beberapa momen hampir menang terjadi dan membuat penonton berteriak, "This is awesome." Finish dari match ini sungguhlah memuaskan, di mana Batista mengempaskan Orton dengan Batista Bomb dan tiba-tiba Bryan running knee ke Batista, membuat Batista jatuh dan langsung diberi yes lock. Penonton semakin bersemangat karena paham, sepertinya inilah akhir dari match ini. Batista masih berjuang untuk lolos.
tapi kuncian Bryan terlalu kuat untuk dilepas. Batista pun tap out menyerah. Kemenangan Daniel Bryan disambut riuh kencang penonton. Teriakan yes dan konfeti yang memeriahkan selebrasi kemenangan Daniel Bryan. The Yes Movement berhasil membawa Daniel Bryan ke puncak kesuksesan di WWE. Tetapi sayangnya, masa juara Daniel Bryan hanya beberapa minggu saja. Pasalnya, dia terpaksa harus menyerahkan gelarnya karena cedera yang dia alaminya. Dia sempat mempertahankan gelarnya saat menang melawan Kane di match Extreme Rules pay-per-view. Storyline ini menjadi cerita yang mengubah dunia gulat profesional khususnya WWE pada saat itu. Bahwa kekuatan fans tidak bisa diremehkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan bisa lebih paham tentang perseteruan masa lalu. Tonton terus video-video yang ada di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Yoshi, Pete Dazzle, Curly K.